Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Amana Putri, selaku pemandu acara pada rangkaian sosialisasi Fit and Proper Test pemilihan mahasiswa FISIP UB tahun 2020 ini. Sebelum memulai rangkaian acara ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Selanjutnya saya akan membacakan standar operasional prosedur dari sosialisasi FNP Pemilu FISIP UB 2020 ini. Yang pertama, menggunakan format nama peserta Zoom. Untuk calon presiden BEM FISIP atau Capres BEM, itu namanya Capres BEM _ nama lengkap. Untuk calon wakil presiden BEM FISIP, itu memakai Cawapres BEM _ nama lengkap. Untuk calon DPM, memakai calon DPM _ nama lengkap. Untuk manajer calon, menggunakan kata manajer, lalu nama calon dalam kurung. Baik, selanjutnya adalah peserta Zoom diharapkan untuk mengaktifkan video pada saat acara berlangsung. Peserta diwajibkan menonaktifkan fitur suara atau mikrofon atau di-mute selama sosialisasi berlangsung dan hanya boleh diaktifkan sesuai arahan MC. Pada saat sesi tanya jawab, peserta menuliskan tagar tanya di kolom chat, lalu penanya akan dipilih oleh MC dan dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Semoga dapat dipahami ya. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua KPU FISIP UB 2020, itu ada Kak Ainun. Untuk Kak Ainun Kisti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Saudari Kia. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kia? Dan teman-teman? Jelas, Ainun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diqad wafaqo lil ilmi khairu halqi walituqa hatta rahat qulubuhum linahwi famin adimi sya'ni lam tawi amma badu. Selamat malam, saya ucapkan untuk seluruh kakak-kakak steering komite, untuk seluruh panitia, dan juga kepada seluruh calon baik BEM FISIP UB dan juga DPM FISIP UB untuk periode 2021. Dan juga saya ucapkan selamat malam pula untuk seluruh melangsungkan sosialisasi FNP guna membahas terkait FNP yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 18 Januari 2021, tepatnya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa saling diingat untuk seluruh calon dan juga manajer, besok kita akan sama-sama melangsungkan FNP tepat di pukul 7 pagi. Kemudian di sini saya mewakili seluruh panitia, pertama-tama tentunya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh calon dan juga manajer yang telah hadir tepat waktu dan juga meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi FNP pada malam hari ini. Dan juga di sini kami berharap kepada seluruh calon dan juga manajer silahkan menanyakan hal-hal yang nantinya akan dibahas oleh divisi acara kami terkait bagaimana mekanisme serta apa saja yang perlu disiapkan untuk agenda besok hari. Silahkan ditanyakan sekiranya mungkin ada yang belum jelas atau belum tersampaikan. Agar nantinya ketika besok tidak terjadi miskom di antara kedua belah pihak dan juga tidak menimbulkan atau tidak terjadi kerancuan terkait distribusi informasi yang kami sampaikan. Dari saya, yang terakhir dari saya, mewakili seluruh panitia, tentunya ingin mengucapkan permohonan sebesar-besarnya bila nantinya pada agenda malam hari ini mungkin ada 1-2 hal yang tidak terduga dan ternyata tidak berkenan di hati para calon dan juga manajer yang terhormat. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya dan juga mohon maaf juga bila nantinya dari seluruh rangkaian kami mungkin ada hal-hal yang ada hal-hal yang ternyata tidak kami duga seperti itu. Namun, bila nantinya ada sebuah problematika, tentu kami akan berusaha untuk menanggulangi hal tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ainun.
Selanjutnya, kita akan melaksanakan proses pengambilan nomor urut. Namun sebelum itu, untuk SOP yang tadi sudah saya jelaskan, boleh langsung diterapkan ya, terutama membuka kameranya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan melaksanakan proses pengambilan nomor urut. Yang pertama untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM. Silakan panitia. Baik, di sini sudah ada rolet yang berisikan angka 1 dan 2 untuk pasangan pertama dan pasangan kedua. Nanti akan saya panggil nama untuk pasangan pertama yang saya panggil akan di spotlight oleh tim operasional kami. Kemudian rolet akan diputar untuk menentukan nomor urut pasangan calon. Lalu akan didokumentasikan oleh panitia. Bisa dipahami? Baik, untuk pasangan calon yang pertama, saya panggil untuk pasangan calon Presbem dan calon wakil presiden. Ada Muhammad Nurkolis Mahendra dan Nurul Aulia. Apakah hadir? Halo, hadir. Hadir. Hadir, oke. Mungkin untuk tim operasional bisa langsung di spotlight. Kok dia hadir? Oke. Oke, kita mulai spin-nya dari sekarang. Apakah bisa, Kak Nurkolis? Boleh, Rizky ya? Boleh, kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Baik, Kak Nurkolis, untuk pasangan Kak Nurkolis dengan Kak Nurul mendapatkan nomor urut 2 untuk menjadi nomor urutnya sampai dengan hari pemilihan nanti. Apakah bisa dipahami? Paham, Rizky ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan diadakan sesi dokumentasi. Jadi untuk tim PDD boleh didokumentasikan. Apakah sudah? Udah. Baik, selanjutnya akan saya panggil untuk pasangan calon kedua, yaitu ada Haura Anindya dan Rahmat Hidayat. Boleh di spotlight. Iya, boleh. Baik, sebenarnya secara otomatis kakak akan mendapatkan nomor urut 1 ya, Kak. Kakak mendapatkan nomor urut 1 untuk melakukan sesi pemilu ini sampai dengan hari pemilihan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Insya Allah. Untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Silakan tim PDD. Apakah sudah? Udah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilaksanakan pengundian nomor urut untuk calon DPM Visip UB 2020. Boleh disiapkan, panitia? Aturannya masih sama seperti yang tadi ya. Saya akan memanggil nama calon dan nama calon tersebut akan di-spotlight oleh tim operasional kami, lalu akan diputar roletnya dan akan didokumentasikan. Baik, untuk nama pertama yang saya panggil adalah Ahmad Jidan Pahlevi. Apakah hadir? Hadir. Hadir. Baik, kita mulai sekarang ya. Iya. 1, 2, 3.
Baik, untuk Ahmad Jidan Falevi, Anda mendapatkan nomor urut 11 untuk pemilu FISIP UB 2020. Apakah bisa dipahami? Baik, selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi oleh PDD. Silakan PDD. Apakah sudah? Udah. Baik, selanjutnya nama kedua yang akan saya panggil adalah Aulia Izah Asmi. Apakah hadir? Hadir. Silakan tim operasional untuk dispo. Untuk tim operasional, boleh di spotlight. Baik. Oke. Kak Aulia Izah Asmi mendapatkan nomor 4. Nomor urut 4 untuk pemilu FISIP UB 2020. Apa bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya akan diadakan sesi dokumentasi. Silakan PDD. Udah ya. Apakah sudah? Baik, terima kasih PDD. Selanjutnya ada Ayesia Dinar Nur Harisa. Apakah hadir? Hadir. Baik, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Baik, untuk Kak Ayesia mendapatkan nomor urut 8 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020. Apa bisa dipahami? Baik, selanjutnya akan diadakan sesi dokumentasi. Silakan PDD. Apakah sudah? Udah. Baik, selanjutnya adalah Fahrozi Reza Herdian. Untuk Kak Fahrozi Reza Herdian, apakah langsung boleh di spotlight untuk melaksanakan pengundian nomor urut? Bisa, Kia. Apakah hadir? Oke. Hadir. Kita langsung ya, Kak. Silakan. Oke. PDD. Baik, Kak Fahrozi mendapatkan nomor urut 7 untuk melaksanakan pemilu FISIP UB 2020. Apa bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kami akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan PDD. Oke, udah. Baik, selanjutnya ada Farhan Achani Wicaksana. Apakah hadir? Hadir. Untuk tim operasional mungkin bisa di spotlight. Baik, terima kasih. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Baik, Kak Farhan Achani akan mendapatkan nomor urut 2 sampai dengan hari pemilihan nanti. Apakah dapat dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Silakan tim PDD. Apakah sudah? Udah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada
Indah Siti Nur Aini, Halo, iya apakah hadir. hadir? Hadir. Baik, kita akan mulai putar roletnya dari sekarang. 1, 2, 3. Baik, untuk Kak Indah mendapatkan nomor urut 13 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020 ini. Apa bisa dipahami? Paham Rizky ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan PDD. Udah, Apakah Kia. sudah? Udah. Baik. Selanjutnya adalah Mutiara Ayu Indah Cahyani. Apakah hadir? Hadir. Baik, kita mulai putar roletnya sekarang ya. 1, 2, 3. Baik, untuk kamu Tiara mendapatkan nomor urut 10 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020. Apa dapat dipahami? Paham, makasih Rizky ya. Ya, terima kasih juga kamu Tiara. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi oleh PDD. Silakan PDD. Apakah sudah? Udah, Kia. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Zarfan Gumanti. Apakah hadir? Ya, hadir. Oke, kita mulai roletnya sekarang ya. 1, 2, 3. Baik, untuk Kak Zarfan Gumanti, kakak mendapatkan nomor urut 12 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020. Apa dapat dipahami? Ya, bisa. Terima kasih Rizky ya. Baik, terima kasih Kak Zarfan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan PDD. Udah, Kia. Baik, selanjutnya adalah Khairul Aksal. Apakah hadir? Hadir Kak Rizky. Oke, kita mulai putar roletnya sekarang. 1, 2, 3. Baik, Kak Hairul, kakak mendapatkan nomor urut 9 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020. Apakah dapat dipahami? Oke, siap. Dapat dipahami Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Hairul. Kak Hairul akan melaksanakan proses dokumentasi. Silakan PDD. Sudah? Oke, udah, Kia. Oke, selanjutnya ada Muhammad Januariski. Apakah hadir? Ya, hadir Kia. Baik, kita putar roletnya sekarang ya. 1, 2, 3. Baik, untuk Kak Muhammad Januar, kakak mendapatkan nomor urut 3 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020. Apa dapat dipahami? Ya, dapat dipahami. Terima kasih Kak Januar. Kakak akan melewati masa dokumentasi. Silakan PDD. Udah, Kia. Baik, terima kasih PDD. Selanjutnya Anindya Putri Paramita. Apakah hadir? Hadir. Baik, kita mulai putar roletnya sekarang. 1, 2, 3. Baik, Kak Anindya mendapatkan nomor urut 5 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020. Apa dapat dipahami? Yes, paham.
Apakah PDD sudah siap untuk melakukan sesi dokumentasi? Udah, Kia. Oke, sudah didokumentasi? Udah. Baik, selanjutnya untuk Dev Aurel, apakah hadir? Hadir. Baik, kita putar sekarang 1, 2, 3. Baik, Kak Dev Auriel dapat mendapatkan nomor urut 14 untuk melaksanakan pemilu FISIP UB 2020 ini. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih, Kia. Oke, terima kasih Kak Dev Auriel juga. Akan melaksanakan proses dokumentasi. Silakan PDD. Udah, Kia. Baik, selanjutnya ada Arya Rifki Waradana. Apakah hadir? Hadir. Baik, kita mulai putar roletnya. 1, 2, 3. Baik, Kak Arya Rifki mendapatkan nomor urut 1 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020. Apa dapat dipahami? Aman. Terima kasih Kak Arya. Untuk PDD mungkin bisa langsung melakukan sesi dokumentasi. Udah, Kia. Terima kasih. Selanjutnya adalah yang terakhir ada Amanda Salsabila Gita Setyanda. Apakah hadir? Hadir. Baik, silakan diputar 1, 2, 3. Baik, secara otomatis Kakak mendapatkan nomor urut 6 untuk mengikuti pemilu FISIP UB 2020 ini. Apa dapat dipahami? Baik, paham. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi untuk PDD. Udah, Kia. Kasih. Apakah akan ada sesi pembacaan ulang nomor urut oleh Kestari? Sebentar ya. Oke, saya akan membacakan nomor urut lagi ya. Untuk BEM, yang pertama nomor urut pertama jatuh kepada Haura Anindya Syarani dan Rahmat Hidayat. Apa dapat dipahami? Dan yang untuk kedua ada Muhammad Nurkolis, Mahendra, dan Nurul Aulia. Itu mendapatkan nomor urut 2, calon presiden dan wakil presiden BEM FISIP UB 2020. Selanjutnya ada calon Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UB 2020. Pada urutan nomor 1 ada Arya Rifki Waradana. Urutan nomor 2 ada Farhan Achani Wicaksana. Untuk urutan nomor 3 ada Muhammad Januar Rizki. Urutan nomor 4 ada Aula Izzah Asmi. Nomor 5 ada Anindya Putri Paramita. Nomor 6 ada Amanda Salsabila Gita Setyanda. Nomor 7 ada Fahrozi Reza Herdian. Maaf. Selanjutnya nomor 8 ada Ayesya Dinar Nur Harisa. Nomor 9 ada Khairul Aksal. Nomor 10 ada Mutiara Ayu Indah Cahyani. Nomor 11 ada Ahmad Jidan Pahlevi. Nomor 12 ada Zarfan Gumanti. Nomor 13 ada Indah Siti Nur Aini. Dan yang terakhir ada Dev Auriel. Apakah dapat dipahami? Baik, hasil dari undian nomor urut yang tadi akan disimpan oleh panitia dan nomor undian ini berlaku sampai dengan hari pemilihan nanti. Apa dapat dipahami? Paham. Baik, kita langsung lanjut aja kali ya ke yang selanjutnya adalah
Sosialisasi FNP untuk materi tata tertib fit and proper test akan disampaikan oleh CEO acara kami, ada Nur Himatul Fitriya. Untuk Nur Himatul Fitriya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kia. Mungkin boleh dibantu dulu di share screen operasional. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan membacakan atau mensosialisasikan mengenai tata tertib FNP yang sudah disahkan dan disepakati oleh Panitia Pemiluan Fisip UB 2020. Nah, di sini akan ada 5 pasal. Nah, yang pertama yaitu pasal 1. Pasal 1 itu menjelaskan tentang ketentuan umum. 1. FNP adalah mekanisme ujian kelayakan calon dengan mengacu pada segi pengetahuan, wacana, pemikiran, visi, dan misi. Yang kedua, metode yang digunakan dalam FNP adalah tes lisan, yaitu ada presentasi dan wawancara. Yang ketiga, FNP difasilitasi oleh Panitia Pemiluan Fisip UB 2020. Yang keempat, penguji FNP untuk calon anggota DPM Fisip UB 2021 adalah anggota DPM Fisip UB 2020. Dan untuk calon presiden dan wakil presiden BEM 2021 adalah presiden dan wakil presiden BEM baik yang sedang menjabat maupun yang sudah purna. Jadi 2 tahun sebelum tahun ini. Yang kelima, FNP akan dilaksanakan melalui media daring, platform digital Zoom Meeting, dan hanya calon maupun pasangan calon beserta 1 orang manajer atau 1 orang perwakilan tim pemenangan yang terdata oleh PAN Pemiluan Fisip UB 2020 yang menyertai surat kuasa dari manajer yang berhalangan hadir yang dapat memasuki room meeting FNP. Jadi hanya calon dan manajer. Apabila memang manajer itu berhalangan hadir, itu silakan untuk memberikan surat kuasa kepada 1 orang perwakilan dari tim pemenangan. Oke, untuk yang pasal kedua yaitu membahas mengenai jadwal FNP. Yang pertama, FNP akan dilaksanakan di hari Senin 18 Januari 2021 atau besok. Nah, pukul 7.30 sampai dengan 16.40 waktu Indonesia Barat adalah FNP untuk calon anggota DPM Fisip UB 2021. Dan pukul 10.40 sampai 14 waktu Indonesia Barat itu untuk presiden dan wakil presiden BEM 2021. Untuk bagaimana penjelasannya atau bagaimana rundown-nya akan dikirimkan oleh humas kami di grup Pemiluan nanti setelah sosialisasi ini berakhir. Nah, untuk tempatnya adalah di Zoom Meeting. Nah, untuk yang kedua, calon diwajibkan masuk ke dalam Zoom Meeting 10 menit sebelum jadwal FNP yang telah ditentukan untuk melakukan registrasi dan persiapan lainnya. Jadi bukan hanya calon, sebenarnya di sini itu juga ada manajer. Manajer akan masuk juga dan membantu untuk melaksanakan registrasi. Yang ketiga, calon peserta manajer ataupun yang mewakili diwajibkan untuk mengikuti briefing yang dilaksanakan pukul 7.15 waktu Indonesia Barat dan diperbolehkan meninggalkan venue jika giliran FNP dirasa masih terlalu lama dengan syarat wajib mengikuti aturan pasal 2 ayat 2. Jadi walaupun dapat nomor urut berapapun, di 7.15 itu harus masuk ke dalam room terlebih dahulu untuk melakukan briefing. Kemudian kepada seluruh calon silakan untuk keluar Zoom atau keluar Zoom Meeting, lalu nanti akan dihubungi oleh pihak humas kami untuk masuk ke Zoom Meeting untuk melakukan FNP sesuai giliran atau sesuai rundown yang ada. Untuk nomor 4, waktu yang digunakan adalah waktu yang telah disosialisasikan pada saat peresmian Pemiluan Fisip UB 2020 merujuk pada waktu yang telah diresmikan pada saat sosialisasi 1 pada minggu, ini mohon maaf kesalahan, yaitu pada minggu 18 Januari 2021. Lanjut, nah di pasal 3 ini terlalu cepat. Oke. Di pasal 3 ini membahas tentang tata cara pelaksanaan. Yang pertama, calon beserta manajer ataupun yang mewakilkan diwajibkan untuk melakukan registrasi di room meeting yang sudah disediakan.
Nah, kedua, calon dan manajer ataupun yang mewakili dipersilakan untuk langsung memasuki room meeting yang sudah disediakan oleh PAN penyelenggara FISIP UB 2020. Nah, di sini room untuk calon legislatif dan eksekutif dibedakan, jadi akan ada breakout room tersendiri. Dan untuk manajer juga harus ada di dalam room, yaitu di main room, sampai calonnya selesai. Yang ketiga, manajer diperkenalkan untuk mendampingi calon di room meeting, tetapi tidak diperkenalkan untuk mendampingi calon masuk ke dalam breakout room ketika sesi FNP berlangsung. Yang keempat, FNP akan dilakukan sesuai nomor urut calon yang telah diundi. Yang kelima, bagi calon yang merasa terlalu lama menunggu giliran, diperkenankan meninggalkan room dan diwajibkan kembali ke room 10 menit sebelum jadwal yang ditetapkan. Ini juga akan dihubungi oleh humas kami. Selain ada di grup, juga akan di private chat. Lanjut, yang keenam, pelaksanaan tes lisan atau wawancara dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diberlakukan oleh PAN Pemilwa FISIP UB 2020. Yang ketujuh, yaitu mekanisme pelaksanaan. Poin yang pertama, panitia yang bertugas memanggil nama satu orang peserta yang mendapatkan giliran melakukan tes wawancara. Nah, yang kedua, sesi untuk calon presiden dan wakil presiden BEM 2021 adalah maksimal 60 menit. Sesi untuk calon anggota DPM 2021 maksimal 30 menit. Dengan ya, untuk calon presiden dan wakil presiden itu 60 dan 40 menit untuk sesi tanya jawab. Sedangkan untuk calon anggota DPM 2021 itu 30 menit dengan pembagian 10 menit itu untuk penyampaian PPT-nya atau materinya, dan 20 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, yang selanjutnya itu tes wawancara untuk calon anggota DPM 2021 dilakukan oleh seluruh Dewan DPM FISIP UB 2020. Nanti di breakout room akan ada calon dan seluruh DPM FISIP UB 2020. Untuk selanjutnya, tes wawancara untuk calon presiden dan wakil presiden BEM FISIP UB 2021 akan dilaksanakan dengan penguji dari presiden dan wakil presiden BEM, baik yang sedang menjabat maupun yang sudah purna jabatan. Jadi sudah saya singgung di atas. Kemudian calon ataupun pasangan calon memulai sesi dengan melakukan presentasi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau wawancara. Ini juga sudah saya singgung ya. Selanjutnya yaitu adalah pasal keempat. Pasal keempat ini membahas mengenai calon. Oke, lebih ke atas. Oke, untuk nomor 1, setiap calon wajib datang menggunakan pakaian rapi dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk poin pertama, memakai kemeja berkerah dengan jas alma mater UB. Terus selanjutnya, untuk perempuan yang berhijab, tidak diperkenankan untuk memakai mukena. Yang kedua, calon yang terlambat datang diizinkan memasuki room, namun tidak ada penambahan waktu oleh PAN Pemilwa FISIP UB 2020. Jadi kalau sudah mulai waktunya, sudah di tertiper, maka masuk jam berapapun juga waktu itu yang akan digunakan. Tidak akan ada penambahan sama sekali. Untuk yang ketiga, selama FNP berlangsung, calon dilarang. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mengandung fitnah, umpatan terhadap calon lainnya, panitia, dan atau publik, dan menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan, serta membawa, mengatasnamakan, dan atau menyinggung suatu lembaga kemahasiswaan di UB dan di FISIP UB, dan atau lembaga di luar UB yang dapat memancing konflik. Selanjutnya, melakukan sesuatu yang melanggar kesopanan, kesusilaan, dan membahayakan pihak lain. Selanjutnya, selanjutnya itu poin ketiga yaitu mengganggu kelancaran kerja panitia pelaksana dalam bentuk apapun ya. Selanjutnya, merokok di depan kamera, makan dan minum di depan kamera, melanggar batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Jadi apabila sudah habis, ya sudah habis waktunya, berarti seperti itu. Untuk keempat, calon diwajibkan membuat PowerPoint yang menjelaskan mengenai ini untuk materi di presentasinya ya. Itu yang pertama data diri, yang kedua pengalaman organisasi, yang ketiga prestasi, yang keempat visi misi, dan yang kelima adalah program kerja unggulan minimal 3. Nah,
Jadi kalau nanti seumpama keterima jadi BEM, apa program kerja yang akan dilakukan? Terus kalau keterima jadi Presbem atau Wapresbem, jadi apa program kerja yang akan dilakukan nantinya? Selanjutnya yang nomor 5, perizinan tidak mengikuti FNP hanya diperbolehkan ketika kematian keluarga inti dan sakit berat dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari instansi terkait dan membuat surat pernyataan sakit dengan disertai materi 6.000. Nah, yang keenam, tidak akan dilaksanakan FNP susulan bagi calon yang tidak mengikuti FNP dengan alasan apapun. Nah, walaupun sudah ada izin, tapi tetap saja tidak ada yang namanya FNP susulan, bagaimanapun itu. Nah, yang ketujuh, perizinan tidak dapat mengikuti FNP melalui koordinator panitia pelaksana, yaitu ada CUMAS nantinya. Nah, untuk pasal kelima ini membahas mengenai ketentuan lain dan penutup. Yang pertama, apabila terdapat hal yang belum ditentukan dalam tata tertib ini akan disampaikan atas persetujuan panitia pemilu FISIP UB 2020. Yang kedua, tata tertib dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja sosialisasi tata tertib FNP yang akan kita laksanakan besok. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari saya mengenai timeline. Di sini timeline juga akan sedikit berubah, namun juga akan kita sampaikan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Syarul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Kia. Baik, terima kasih Saudara Nurhimatul Fitria. Apakah bisa dipahami untuk yang tadi? Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Peraturannya adalah untuk calon yang ingin bertanya bisa memberikan tagar tanya pada kolom chat. Lalu akan saya pilih dan bisa membuka mikrofonnya. Silakan, saya tunggu dari sekarang. Baik, untuk calon DPM ada Kak Aulia Iza Asmi yang ingin bertanya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Apakah saya terdengar? Terdengar. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya panitia. Jadi di sini saya mau perkenalan dulu. Saya calon DPM atas nama Aulia Iza. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya ini lebih ke arah teknis ya teman-teman panitia. Jadi untuk besok apabila di saat fit and proper test itu terjadi semacam gangguan sinyal, nah lantas kebijakan dari panitia seperti apa? Karena kan gangguan-gangguan sinyal seperti mungkin kita yang nanti di rumahnya besok itu hujan dan lain sebagainya kan itu sesuatu yang tidak kita inginkan gitu terjadi besok. Nah, kebijakan dari panitia seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besok terkait PPT itu apakah calon itu share screen sendiri atau panitia juga memfasilitasi begitu untuk share screen? Kalau memang panitia memfasilitasi share screen, nanti bagaimana untuk teknis pengiriman PPT dan lain sebagainya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aulia. Apakah sudah jelas panitia? Sudah jelas ya? Apakah langsung bisa dijawab? Mungkin nunggu ada beberapa pertanyaan, mungkin dikumpulkan dulu ya. Baik, saya bataskan untuk 3 pertanyaan ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Capres BEM, Saudara Haura Anindya. Untuk Saudara Haura Anindya, halo? Ya, ada. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Rizkia. Aku mau tanya, itu tadi file tatipnya boleh di-share nggak? Aku boleh minta nggak? Baik, terima kasih Kak Haura. Apakah sudah jelas panitia pertanyaannya? Sudah, Kia. Baik, pertanyaan akan kami tampung. Untuk yang ketiga ada dari calon DPM, Saudara Fahrozi Reza. Halo? Oke, terima kasih Kia atas kesempatannya. Pertanyaan aku itu melanjuti tindak lanjut juga ya dari pertanyaan Aulia tadi yang udah ditanyakan. Tapi di sini aku ingin menanyakan terkait dengan durasi waktu yang diberikan oleh kepada tiap calon itu ketika melakukan fit on proper test dan ketika melakukan presentasi itu durasinya berapa? Mungkin sekian. Terima kasih Kia. Baik, terima kasih Saudari Fahrozi. Untuk panitia, apakah sudah jelas? Mohon maaf, sinyal saya buruk. Boleh diulangin?
Baik, Farozi, Saudara Farozi, boleh diulang? Oke, baik. Jadi pertanyaan aku itu terkait dengan durasi waktu yang diberikan kepada tiap calon ketika fit and proper test itu waktunya berapa lama terkait dengan presentasi dan juga intinya yang berkaitan dengan fit and proper test itu durasinya berapa? Mungkin sekian. Baik, terima kasih Saudara Farozi. Untuk panitia, apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Baik, ini sudah pertanyaan ketiga. Apakah bisa dijawab dari pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan ketiga? Bisa, Kia? Baik, untuk Saudara Nur Himatul, silakan. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Mungkin kalau teman-teman atau teman-teman panitia atau SD yang lain ingin menambahkan, itu silakan. Untuk pertanyaan pertama itu dari Kak Aulia, itu di sini untuk pertanyaan pertama itu tidak ada tambahan waktu. Jadi dipastikan dulu untuk sinyalnya baik dan lain sebagainya. Namun kalau memang benar-benar terkendala, silakan lapor kepada Tim Humas atau koordinator pelaksana. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, itu yang share screen adalah dari pihak calon itu sendiri. Karena di dalam room itu hanya ada beberapa panitia yang bertugas dan tugasnya itu lain, bukan untuk tugas share screen. Jadi nih, di sana juga akan, tenang saja, di sana akan ada masa peralihan atau semacam masa uji coba sebelum FNP itu dilaksanakan. Jadi nanti kakak-kakak calon itu boleh untuk mencoba share screen terlebih dahulu atau mencoba audio, mencoba video dan lain sebagainya tanpa dihitung 30 menit untuk FNP. Seperti itu. Apakah sudah cukup jawaban saya? Boleh saya fit MC? Boleh, silakan Saudari Aulia. Oke, baik. Terima kasih Hima atas jawabannya tadi. Tapi mohon maaf tadi sepertinya sinyalku agak ini ya putus-putus. Jadi ketika Hima menjelaskan soal uji coba FNP tadi, itu aku nggak jelas tadi informasinya seperti apa terkait waktu dan tempatnya di mana gitu. Mungkin bisa diulangi lagi. Oke, mungkin saya akan memberikan gambaran secara umum ya. Tadi juga sudah saya jelaskan di sosialisasi FNP yang tadi aktif, di sana bahwasannya 10 menit sebelum sebelum dilakukan FNP itu sudah harus masuk ke dalam room. Jadi di dalam room itu calon dan manajer akan masuk ke dalam room, akan melakukan registrasi dan pengecekan lain sebagainya. Nah, kemudian saat sudah sesuai waktunya, sesuai yang ada di rundown, maka calon akan masuk ke dalam breakout room sesuai dengan apa yang dipilih. Kalau DPM juga masuk ke DPM, breakout room DPM. Kalau BEM juga akan masuk ke dalam breakout room BEM. Nah, kemudian di sana itu akan dipersilakan 5 menit untuk mempersiapkan presentasinya atau seperti cek audio, terus cek video. Jadi kayak silakan dicoba dulu 5 menit. Itu belum dihitung FNP itu berlangsung. Namun nanti di sana juga akan ada panitia yang mengumumkan bahwasanya 5 menit itu berakhir dan akan dimulai FNP-nya. Seperti itu. Jadi akan ada updatean waktu 5 menit untuk masa peralihan persiapan, nanti 30 menit juga akan kita kabarkan, 30 menit dimulai dari sekarang, dan juga nanti akan 15 menit juga akan kami jelaskan, terus untuk berakhirnya juga akan kami kabarkan seperti itu. Silakan, apakah sudah cukup? Oke, cukup Hima, terima kasih. Terima kasih Saudari Hima. Untuk Saudari Haura, Saudari Aulia, dan Saudara Farozi, apakah sudah jelas? Jelas. Aku pengen kasih feedback dong. Boleh, silakan Saudara Farozi. Ini kan di akun Instagram Pemilu FISIP itu untuk waktu fit and proper test itu dari jam 7 sampai jam 17.00 atau 45 ya kalau nggak salah. Terus itu apakah nanti bakal ada tiap calon ini dikasih waktu masuknya jam berapa atau memang semuanya harus masuk di jam 7 dan nanti bakal masuk ke breakout room? Karena kan ini jumlah anggota DPM kan 13 ya. Jadi kemungkinan kan bakal ada perbedaan waktu gitu. Calon ini masuk di jam ini, calon ini masuk di jam ini. Mungkin itu aja sih feedbacknya.
Untuk Saudari Hima, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, bisa langsung dijawab? Oh iya, saya kelupaan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Kak Farozi ini ya, karena itu juga bersangkutan sama pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Kak Aulia. Nah, jadi calon itu akan masuk, calon dan manajer akan briefing dulu di jam 7.15. Tadi juga sudah saya jelaskan di saat sosialisasi tatip tadi. Nah, setelah itu silakan untuk keseluruhan itu untuk keluar room setelah selesai briefing. Nah, untuk masuknya ke dalam room itu menyesuaikan rundown dan menyesuaikan nomor urut kalian, menyesuaikan nomor urut calon. Dan nanti tentunya akan dikabarkan oleh humas. Nah, setelah masuk melakukan FNC, registrasi dan lain sebagainya. Itu calon dan manajer ya masuk ya. Nah, setelah itu baru keluar. Setelah keluar nanti akan dilakukan seperti itu lagi oleh calon berikutnya juga. Itu semua akan dikabarkan oleh humas. Oke, baik. Terima kasih panitia atas jawabannya. Ya. Baik. Berarti sudah jelas ya? Ada itu pertanyaan dari Kak Haura belum terjawab. Baik, silakan Saudari Hima. Oke, untuk pertanyaan Kak Haura mengenai tata tertib, ya nanti tata tertib akan kami share, akan kami bagikan, juga akan ada di link tree kami. Nanti setelah sosialisasi ini berakhir, juga akan disampaikan seperti tata tertib, rundown, sama daftar nomor urutnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Saudari Haura, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Haura sudah bertanya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Peraturannya masih sama. Mencantumkan tagar tanya di kolom chat. Saya tunggu 1 menit dari sekarang, silakan. Baik, ini sudah ada dari manajer ya. Ada Saudari Indah S. Nur Aini. Bisa terdengar suara saya? Bisa, cuma sedikit kecil. Oke. Aku Sinta Suci Pratiwi, manajernya Indah Siti Nuraini. Aku mau tanya terkait tatip pasal 4 ayat 2 itu kan ada pakai alma mater. Dari panitia sendiri ada toleransi nggak terkait alma mater? Karena kan kita juga masih di rumah gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Saudari Sinta, sebagai manajer dari Saudari Indah, terima kasih telah bertanya. Apakah langsung bisa dijawab untuk panitia sambil menunggu pertanyaan yang lain? Bisa. Baik, silakan Saudari Hima. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang tadi tatip mengenai memakai alma mater itu diharapkan memang seperti itu. Jadi karena ini juga resmi, jadi diharapkan mungkin bisa cari dulu atau lain sebagainya. Tapi jika memang besok memang benar-benar tidak bisa, silakan menyampaikan kepada koordinator pelaksana atau humas, dan juga nanti disampaikan lagi saat saat di dalam main room saat registrasi nanti disampaikan bahwasanya mohon maaf bahwasanya tidak bisa memakai jas alma mater dengan alasan seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ini ada tambahan, sorry. Jadi sebelumnya nanti kalau memang tidak ada, silakan untuk usaha meminjam terlebih dahulu. Namun jika tidak ada, silakan pakai alma mater yang mirip. Nah, terus habis itu kalau memang tidak ada lagi, silakan pakai baju yang berkerah. Jadi silakan kalau menghubungi, silakan untuk menghubungi humas kami, nanti akan dijelaskan bagaimananya. Urutannya kalau memang tidak ada alma mater UB. Baik, makasih. Baik, sudah jelas ya Kak? Mungkin baik, dari panitia dari Ketua KPU ada Kak Ainun ingin menambahkan, silakan Saudari Ainun. Oke, baik, terima kasih Kia. Suara saya jelas ya? Jelas Kak.
Oke, tadi saya mau menambahkan nih terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah dijawab juga oleh CEO acara kami. Sebenarnya kami sangat memahami ya untuk kendala-kendala yang tidak terduga gitu loh untuk besok di hari H. Makanya itu mungkin kami juga sekalian menghimbau nih kepada para calon dan manajer yang belum mengisi link absensi, bisa diisi karena nantinya akan langsung terhubung ke grup WhatsApp yang sudah kami buat. Nah, itu fungsinya adalah ketika besok di hari H terjadi sesuatu yang tidak terduga, kita bisa langsung koordinasikan di situ, seperti itu. Kemudian ketika nanti dari para calon atau pokoknya intinya ada hal-hal urgensi lain-lain bisa kita komunikasikan bersama di situ, atau juga bisa langsung private chat ke humas kami yang nanti setelah acara ini berlangsung, kami akan men-share untuk rundown besok. Jadi teman-teman sudah ada estimasi waktu untuk nomor urut 9 ini masuknya jam berapa, kemudian nomor urut ke-6 ini masuk jam berapa. Kami sudah akan memberikan file untuk estimasi waktunya seperti itu. Dan tentunya besok juga dari humas kami akan melakukan peringatan atau reminder kepada seluruh calon dan juga manajer seperti itu. Tentu dan kami juga akan share tata tertibnya berupa file di grup seperti itu. Jadi harapannya besok jika memang terjadi hal-hal yang tidak terduga silakan komunikasikan, karena jika sudah waktu nomor urut kalian maju kemudian dipanggil dan ditunggu-tunggu tidak hadir, maka mohon maaf itu kebijakan kami untuk mengeliminasi kalian seperti itu. Jadi silakan untuk besok komunikasinya antara teman-teman dan juga panitia silakan dikomunikasikan seperti itu. Dan juga mau mengingatkan di jam 7 tepat silakan join karena itu untuk briefing dan registrasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ainun. Apakah sudah dapat dipahami? Untuk Kak Sinta? Iya, udah. Baik, terima kasih Saudari Sinta sudah bertanya. Terima kasih juga Saudari Ainun sudah menjawab. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya karena kita masih mempunyai cukup banyak waktu? Saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya boleh mencantumkan tagar tanya pada kolom chat, lalu akan saya pilih namanya dan akan dibukakan mikrofonnya. Saya tunggu 1 menit dari sekarang ya. Saya ingatkan kembali, boleh mencantumkan tagar tanya pada kolom chat. Baik, saya kasih waktu 30 detik lagi. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin saudara-saudara sekalian ada yang lupa pertanyaannya, nanti boleh langsung menghubungi OA kami, ada di Instagram dan ada di Line. Informasinya selengkapnya juga ada di OA tersebut. Boleh juga di DM ataupun langsung di Line. Apakah dapat dipahami? Baik, dengan demikian kami sudah mencapai penghujung acara. Saya ingatkan kembali kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung menghubungi OA kami atau humasnya langsung. Baik, dengan ini saya tutup. Saya sebagai Rizky Amanda Putri sebagai pemandu acara pada sosialisasi pemilu FISIP UB 2020 ini. Saya tutup sampai di sini acaranya. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk para calon boleh meninggalkan room. Terima kasih Rizky ya. Terima kasih Kia. Terima kasih. Terima kasih Kia. Terima kasih Kia. Terima kasih juga buat panitia.